Hai guys, selamat datang di kelas matematika. Hari ini Ibu akan bahas soal kisi-kisi PAS. Kita langsung mulai aja dari nomor yang pertama. Nah, kalau nomor yang pertama ini materi bilangan ya. Jadi kalau melihat soal yang ada kurung-kurungnya gitu ya, yang pertama kita kerjain yang ada kurungnya dulu. Ibu mulai dari yang sini ya, 2 kali 5. Ini kita kalikan dulu, 10. 9 bagi 3, 3 ya. Kalau yang kurungnya udah selesai baru kita susun lagi. Berarti 18 dikurang 10 ditambah 3. Perhatikan operasinya ya, tambah kurang gitu ya. 18 kurang 10, 8 ditambah 3. 8 tambah 3, 11. Nomor 1 jawabannya adalah yang C. Berikutnya kalau lihat soal yang seperti ini kita langsung samakan aja ya penyebutnya ya. Nah, Ibu bikin jadi 2/5 nya Ibu kalikan 2 nih. Nah, biar penyebutnya sama. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Mana lebih besar? 3/10 dengan 4/10. Kalau di sini salah ya, karena dibilangnya 3/10 lebih besar dari 4/10. Nah, kalau pernyataan yang nomor 2, 5/6 kurang dari 11/12 ya. Nah, ini Ibu kalikan 2 juga nih, berarti 10/12 kurang dari 11/12. 10/12 kurang dari 11/12 berarti ini pernyataan yang benar. 10 lebih kecil dari 11. Pernyataan yang ketiga, 4/7 lebih besar dari 3/21. Nah, kita samain juga penyebutnya. Berarti ini Ibu kali 3 ya. 4 kali 3 12, 7 kali 3 21. Lebih besar dari 3/21. Nah, kalau ini juga pernyataan yang benar ya. 12 lebih besar dari 3/21. Pernyataan berikutnya. Pernyataan nomor 4. 5/8 kurang dari 10/24. Nah, ini Ibu juga samakan. Berarti Ibu kali 3 ya. Berarti 15/24 kurang dari 10/24. Nah, 15 kurang dari 10. Ini juga pernyataan yang salah. Seharusnya lebih ya. Jadi kalau kita lihat pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Nah, seperti itu. Berikutnya nomor 3. Nah, ini kita langsung saja. Berarti 29 ya. Kalau melihat soal yang seperti ini, positif kali min gitu ya, min 2. Kita lihat lagi nih, oh ternyata ada baginya nih gitu ya. 24 dibagi 4 kurang 6. 29 kurang 2, 27 dikurang 6, 27 kurang 6, 21. Jawabannya adalah yang A. Nomor 4, kita bisa bikin jadi pecahan biasa dulu ya. Jadi 5 kali 1, 5 tambah 2 berarti 7/5. Dikurang 3 kali 2, 6 tambah 2, 8/3. Dikali 5/2. Nah, kita lihat ya. Min kurang kali. Nah, ini yang kita kerjakan dulu kan adalah yang kalinya nih.
7/5 dikurang, kita kalikan dulu, 40/6. Selanjutnya kita bisa samakan penyebutnya ya. Ibu pilih penyebutnya 30 ya. 30 bagi 5 6, 6 kali 7 42. 30 bagi 6 5, 5 dikali 40 min 200 sama dengan 30 ya. 8 158 atau sama dengan, ini kita bisa bagi 2, 158 bagi 2 berarti ini min ya, 79/15. Jawabannya adalah yang B. Suku yang sejenis dari 3AB kuadrat min 4A kuadrat B kuadrat tambah 6AB min A kuadrat B kuadrat. Kalau ngeliat yang kayak gini, perhatikan variabelnya. Variabelnya harus sama persis ya. Kalau untuk soal nomor 5 yang sama persis variabelnya adalah yang A kuadrat B kuadrat. Maka suku-suku yang sejenis adalah min 4A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Koefisien dari X ya. Kalau seperti ini tinggal lihat variabelnya yang X ini. Berarti koefisien adalah angka yang di depannya. Tuh. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah nomor 7. Nah, kalau lihat nomor 7 ini kita bisa kalikan satu-satu. Nah, yang ibu pengen ingatkan, jangan lupa ya min plusnya ya. Gitu. Min 5 dikali 2x berarti min 10x. Min 5 dikali 3y berarti min 15y. 3 dikali 2x ditambah 6x. 3 dikali min 4y min 12y. Nah, di sini kan min y ya. Nah, kita tinggal susun nih. Yang x sama dengan yang kita kumpulin, yang y kita kumpulin. Min 10x ditambah 6x min 15y min 12y min y. Min 10 tambah 4 min 4x. Ini min 15y min 12y min y di min 28y. Jadi jawabannya adalah yang A. Kayak gitu ya. Jangan sampai lupa nih, kalau bisa nanti untuk pilihan ganda soal-soal kayak gini jangan sampai salah ya guys, biar nanti dapat poinnya tinggi. Lanjut lagi ke nomor 8 ya. Sebuah persegi panjang berukuran panjangnya 3x tambah 2, lebarnya x min 1. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Jadi diketahui ya, panjangnya 3x tambah 2, lalu lebarnya x min 1. Tentukan luasnya, berarti luas persegi panjang kali lebar. Panjangnya kita substitusi ya, 3x tambah 2, lebarnya x min 1. Kita
kita kali pelangi. 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali min 1, min 3x. 2 dikali x tambah 2x, 2 dikali min 1. Tuh, kejauhan ya. Nah, 2 kali min 1, min 2. 3x kuadrat, min 3x tambah 2x, min x ya, min 2. Jawabannya adalah yang mana nih? Yang min ya, yang min x. Ini udah pasti salah, ini udah pasti salah. Belakangnya min 2. Belakangnya min 2 ini ya. Hati-hati nanti untuk pilihan gandanya ya, jangan sampai salah. Ya, itu min plusnya tolong sangat diperhatikan. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jinora membagikan 25 kilo beras kepada beberapa orang. Jika setiap orang mendapatkan 1/5 kilogram beras, maka banyak orang yang akan menerima beras. Oke, berarti banyak orang yang menerima ya, banyak orang yang menerima nih. Menerima sama dengan, berarti 25 kilo, berarti semua berasnya itu dibagi dengan 1/5 atau sama dengan, nah ini kita bisa rubah jadi kali ya, 25 kali, nah ini dibalik nih, yang tadinya 1/5 jadi 5/1. 25 kali 5 itu 125. Jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi ke nomor 10. Jika 2x tambah 5 sama dengan 25, maka nilai x. 2x tambah 5 sama dengan 25. Maka kalau lihat yang seperti ini, kalian bisa pakai cara yang pindah ruas atau yang seperti yang di buku ya, yang kita bahas ya. Jadi kalau seperti ini, jadi 2x tambah 5 sama dengan 25. X nya kita bikin jomblo dulu nih, 2x nya. Nah, kita bikin jomblo dengan cara mengurangi dengan 5. Baik yang di ruas kiri maupun yang di ruas kanan. Jadi di sini di ruas kiri sisanya 2x, ruas kanan 25 kurang 5, 20. Kalau udah baru kita bikin jadi x sama dengan, ini kan baru 2x. Nah, caranya adalah tinggal kita kalikan dengan setengah. Kalikan dengan setengah. X sama dengan 20 dibagi setengah atau 20 bagi 2, 10. Kalau mau pakai yang pindah ruas juga bisa ya, kalau kalian udah terbiasa menggunakan cara yang di buku. Jadi 2x tambah 5 sama dengan 25. 2x sama dengan, nah kalau ini pindah ruas, tadinya dia kan tambah 5. Nah kalau pindah ruas jadi 25 kurang 5. 2x sama dengan 20. Nah ini kan 2 kali x, kalau pindah ruas dia jadi 20 bagi gitu ya 2, x sama dengan 10. Nah ini terserah mau pakai cara yang mana ya, yang nyamannya aja. Oke. Perhatikan model matematika berikut. Yang mana yang merupakan persamaan linier satu variabel. Kalau ini pasti pada tahu nih. 3a min 9 sama dengan 7 merupakan persamaan linier kan nih? Ini merupakan persamaan
linear satu variabel, karena hanya ada satu ya variabelnya ya, si A. Ya, lalu yang kedua, x kuadrat tambah 1 sama dengan 9 tambah y. Nah, kalau ini enggak ya. Tuh, ada kuadratnya ya. Ada y-nya pula. Jadi bukan persamaan linear satu variabel. 4x min z sama dengan 2. Ini juga bukan, karena ada 2 ya, x dan z. 4x min 6 sama dengan x min 2. Ini merupakan persamaan linear satu variabel. Ya, karena variabelnya cuma ada x-nya dan pangkat 1. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang nggak ada. Berarti jawabannya kita bikin sendiri aja. 1 dan I dan 4 ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nilai T pada persamaan 3 min T sama dengan 7. 3 min T sama dengan 7. Berarti ini kita bisa buat dulu T-nya menjadi positif ya, karena yang ditanyakan di sini T ya, bukan min T. Maka 3 min T, nah ini Ibu tambahkan dulu T ya di masing-masing ruas. Nah, kalau udah tinggal kita selesaikan. 3 min T tambah T habis ya, 7 tambah T. Kalau udah T-nya positif, kita tinggal bikin dia jadi jomblo. Nanti kita kurangin dengan 7, kita kurangin dengan 7. T sama dengan min 4. Lanjut lagi ke nomor 13. 1/3x min 3 sama dengan 1/2. Jadi 1/3x min 3. Nah ini Ibu tambahkan 3. Ibu mau bikin x-nya jomblo ya. Nah, jadi 1/3x. Ini harus kita tambahkan 3 ya. Nah, sama dengan, nah ini bisa Ibu samakan penyebutnya nih. Ini kan sama dengan 3/1 ya. 2, ini tetap ya, 1 tambah 2 bagi 1, 2 kali 3. 1/3x sama dengan 7/2. Nah, kalau udah tinggal kita kalikan dengan kebalikannya ya, 1/3 jadi 3/1. Dikali 3/1. X sama dengan 21/2. Jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi ke nomor 14. Nomor 14 nih, pertidaksamaan. Min 3x min 2 kurang dari 10. Ya, kita lihat dulu apakah x-nya positif. Enggak ya. Maka kita bikin dulu dia jadi positif. Min 3x min 2, berarti di sini tambah 3x kurang dari 10. Nah, karena di kiri tambah 3x, maka di ruas kanan juga tambah 3x. Min 2 kurang dari 10 tambah 3x. Kalau 3x-nya udah positif, maka kita bisa buat jomblo. Kita kurangin nih dengan 10. Kita kurangin juga dengan 10. Min 12 kurang dari 3x.
3x. Min 12, nah ini kita kalikan dengan sepertiga. Ini juga kita kalikan dengan sepertiga biar jadinya x. Ini kan awalnya 3x ya. Ini min 4 kurang dari x, atau kita bisa buat x lebih dari min 4. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya, nomor 15. Y tambah 1 kurang dari sama dengan 11. Nah, kalau ini udah enak nih, Y-nya udah dalam bentuk positif. Maka Y tambah 1, nah kita tinggal bikin dia jomblo. Kurang 1, 11 kurang 1. Y kurang dari sama dengan 10. Kalau misalnya Ibu tuliskan penyelesaiannya, misalnya di sini Y-nya ya, ini 10. Tinggal kita lihat nih, kurang dari berarti ke sini nih. Nah, berarti penyelesaiannya itu adalah 10. Kalau di sini kan berarti 9, 8, 7 sampai seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, jangan lupa nih soal-soal yang kayak gini nih. Ya. Biasanya udah benar mengerjakan tapi menentukan penyelesaiannya yang salah. Jangan sampai jawabannya malah C. Gitu ya. Lanjut lagi, nomor 16. 3x min 45 kurang dari sama dengan 0. Kita lihat lagi. 3x min 45. X-nya udah bernilai positif ya, berarti kita bisa langsung bikin dia jomblo. 3x min 45. Nah, caranya gimana bikin jomblo? Tambahin 45. Biar aja 3x-nya sendirian ya. Nah, berarti 0 tambah 45. 3x kurang dari sama dengan 45. Nah, tinggal kita bikin lagi nih. 3x. Nah, setelah 3x-nya jomblo, barulah kita hilangkan 3-nya. Ya, biar dia jadinya x. Ya, karena yang ditanya di sini adalah x. Jadi dikali dengan sepertiga. Kurang dari sama dengan 45 kali juga sepertiga. X kurang dari sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah yang ini udah pasti salah ya. Nih. Karena di sini min. Jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi. Di antara garis bilangan berikut yang menunjukkan penyelesaian dari min 7x min 21 kurang dari sama dengan 28. Kita lihat lagi. Yang pertama, X-nya bernilai positif gak? Ya, kalau enggak berarti kita bikin dia jadi positif dulu. Jadi min 7x tambah 21. Nah, kita tambahin aja 7x ya, biar ada positif 7-nya dulu ya, positif 7x dulu. Nah, 28 ditambah 7x. Berarti di sini kan ini habis ya, min 7x tambah 7x 0, berarti sisanya adalah 21. Kurang dari sama dengan 28 ditambah 7x. Ya, kalau mengerjakan persamaan biasakan seperti ini ya. Lalu ketika 7x-nya sudah positif, kita bikin jomblo. Maksudnya jomblo adalah kita bikin
7x ini sendirian gitu ya. Kita bisa mengurangkan dengan 28 di sini 28. Kalau kita lihat 28 kurang 28 0. Sisanya adalah 7x. Nah, ini nih yang dimaksud dengan jomblo. Jadi 7x-nya sendirian ya. 28-nya udah nggak nemenin lagi. Gitu. Baru di sini oh ini min 21 nih. Itu salah nih. Nah. Oke. Min 21 min 28. Berarti di sini min 49. Kalau udah tinggal kita bikin nih. Yang di sini tadinya 7x jadi kita buat x. Jadi min 49 Ibu kalikan aja di sini 1/7. Di sini 7x berarti dikali 1/7. Kalau di sininya 8x berarti dikali dengan 1/8. Kalau di sini 9x berarti dikali dengan 1/9. Kalau misalnya nih di sini ada 3/2x, maka dikali dengan berapa? Kebalikannya aja, 2/3. Gitu ya. Biar jadi 1x. Nah, ini sama dengan x min 49 dibagi 7. X sama dengan min 7. Atau X lebih dari sama dengan min 7. Kalau digambarkan pada garis bilangan, di sini min 7 ya. Kalau lebih dari berarti ke kanan ya. Kalau kurang dari berarti ke kiri penyelesaiannya. Ini ke kanan. Jadi di sini ada berapa nih? Berarti di sini min 6, di sini min 5, min 4 dan seterusnya. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, yang berikutnya adalah soal nomor 18. Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan. Kumpulan negara yang terletak di benua Jakarta. Benua Jakarta. Ini udah pasti salah ya. Kita nggak bisa menentukan anggota himpunannya secara spesifik gitu ya. Gak ada namanya benua Jakarta. Jadi nggak ada anggotanya juga ya. Jadi ini bukan merupakan himpunan. Kumpulan siswa yang pandai. Nah, ini kumpulan siswa yang pandai ini juga bukan ya, karena kita nggak bisa menentukan secara spesifik anggotanya tuh secara tepat. Contoh misalnya menurut Pak Alan, oh siswa yang pandai itu si Jinora gitu. Tapi kalau menurut Ibu tuh siswa yang pandai itu si Ali gitu. Kalau udah kayak gitu udah bingung tuh menentukan anggota himpunannya ya. Jadi harus yang benar-benar spesifik, harus yang benar-benar objektif kita bisa menentukan anggota himpunannya apa. Ya. Jadi sama kayak kumpulan siswi yang cantik gitu ya. Nah, itu juga susah karena setiap orang beda-beda nih ya versi cantiknya gitu. Jadi kalau yang ambigu kayak gitu, yang kita susah menentukan dengan objektif itu bukan merupakan himpunan. Nah, yang C, kumpulan hewan yang berkaki 4. Nah, ini merupakan himpunan karena kita bisa menentukan secara spesifik anggotanya ya, kaki 4. Misalnya nih kucing, ya kucing di tempat Ibu kakinya 4. Ya pasti di tempatnya Pak Alan juga kakinya 4. Di tempatnya kalian juga pasti kakinya 4. Nggak mungkin kakinya 2 gitu ya. Begitupun dengan hewan kaki 4 lainnya, misalnya anjing gitu ya, atau sapi. Nah, ini kita bisa menentukan dengan spesifik. Kumpulan hewan imut dan lucu. Ini enggak ya. Kalau menurut Ibu sih yang imut dan lucu mah kura-kura ya. Tuh. Tapi mungkin menurut kalian yang imut dan lucu tuh anjing. Atau misalnya yang imut dan lucu tuh kucing gitu. Ya, jadi kita nggak bisa menentukan dengan objektif.
Nah nih soal-soal nomor 18 nggak pakai hitung-hitungan nih. Jadi soal-soal yang kayak nomor 18 itu kalau bisa benar dan dikerjakan dalam waktu yang cepat. Ya. Lanjut lagi ke nomor 19. Disajikan himpunan dengan notasi sebagai berikut. Kalau kita lihat pilihannya dulu ya. Himpunan bilangan prima, ganjil, ganjil, ganjil. Kita lihat dulu ya angkanya ya. 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah ini kita tentukan dulu apakah dia merupakan bilangan prima atau ganjil. Ya, kalau untuk nomor 19 ini merupakan bilangan ganjil. Kenapa bukan prima? Karena ada 9 nih. 9 bukan merupakan bilangan prima. Berarti yang nomor A pasti salah. Lalu baru kita lihat nih ya ke step yang berikutnya. Di sini dibilang lebih dari 5. Di sini lebih dari sama dengan 3. Di sini lebih dari sama dengan 5. Kita mulai dari yang B. Lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 nggak ada sama dengannya, berarti 5-nya nggak ikut. Berarti dia mulainya dari angka 7, 9, dan seterusnya. Nah ini udah salah ya, karena yang di sini aja nih soalnya mulai dari 5. Ini udah pasti salah. Lalu yang berikutnya, lebih dari sama dengan 3. Lebih dari sama dengan 3 berarti mulainya dari angka 3 karena ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya berarti 3-nya ikut. Itu 3, 5, 7 sampai seterusnya. Sedangkan di soal itu mulai dari 5. Nah ini juga udah pasti salah. Ya. Bilangan ganjil yang lebih dari sama dengan 7. Ya. Lebih dari sama dengan 7. Lebih dari sama dengan 5. Berarti mulainya dari 5, 7, 9, 11, 13. Nah, kurang dari 17. Nah, 15 kurang dari 17. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ini himpunan nih harusnya nggak terlalu sulit ya. Nah, Ibu mau ingetin, kalau kalian lihat tandanya seperti ini artinya tuh irisannya. Ya, irisan. Irisan itu adalah yang di tengah-tengah ini nih, ya. Dia dimiliki oleh A, ya, atau maksudnya merupakan anggota himpunan di A dan juga merupakan anggota himpunan di B. Gitu. Jadi kalau ngelihat gambar ditanya irisan, kalian langsung fokus sama yang tengah-tengahnya ini. Gitu. Ya, yang di tengah-tengahnya berapa nih? 2 dan 3. Maka jawabannya yang A. Ya, ini himpunan juga nggak terlalu sulit. Kalau yang tadi dalam bentuk gambar, lalu gimana menentukan irisan dalam bentuk daftar anggota seperti ini. Ya, kalau yang ditanya irisan, berarti kalian lihat angka yang sama. Berarti 2, ya, dan juga 4. Mana yang 2 dan 4? Ini. Ya, jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi. Nomor 22. Huruf pembentuk kata apotek dan rapot ya. Jadi kalau yang A itu apotek, himpunan B itu rapot. Tinggal kita gabungkan ya. Tapi kalau misalnya nih ada huruf yang sama antara A dan B itu dihitungnya sekali. Contoh. Di sini A, di sini ada A. 2 kali kan muncul tapi dihitungnya 1 kali aja.
Ada P, berarti ditulis satu kali. O T E, nggak ada di sini, nggak apa-apa, tetap kita tuliskan. K nggak ada juga, tetap kita tuliskan. Lalu R. Ya, jadi semua huruf yang ada di himpunan A dan B itulah yang disebut dengan A gabung B. Ini gabungan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini tadi sempat kepotong ya. Maka A min B nih. Oke. Ya. Jadi kalau ditanya A min B ya, ini kita tinggal lihat aja. Berarti ini A dikurang sama B. Mana B-nya? B dikurang sama B. Maka sisanya 1, 2, 3. Gimana kalau misalnya B kurang A? Berarti kalau misalnya di sini digambarin gitu ya. 1, 2, 3 gitu ya. Di sini 4, di sini 5, di sini 6. Kalau di sini A, di sini B. Berarti misalnya nih contoh kalau B dikurang A. B kurang A. Berarti ini B-nya ya. B dikurang sama A. A-nya kita coret nih. Maka sisanya adalah 5 dan 6. Seperti itu. Ya. Nah, nomor 23 nih yang kayak gini-gini, yang gambar-gambar diagram Venn, kalau bisa benar nih ya, jangan sampai salah. Teliti nanti mengerjakan. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 24. Urutan suhu yang paling dingin. Nah, yang paling dingin lihat dari yang paling rendah ya. Lihat yang dari yang paling rendah. Swiss paling rendah -7. Lalu disusul dengan Korea, Swiss, Korea. Lalu Hong Kong dan Jepang. Jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi, nomor 25. Di dalam satu kelas terdapat 47 anak. Di antara anak tersebut ada 29 anak suka matematika dan 25 anak suka IPA. Maka anak yang suka matematika dan IPA, oke. Nah, kalau menggambarkan diagram Venn, pastikan cari yang suka kedua-duanya dulu. Ya, contoh di sini ada matematika, di sini ada IPA. Matematika, IPA. Kita cari nih yang suka dua-duanya. Ya. Oh, nggak ada Bu, yang suka dua-duanya itu malah yang ditanya. Kalau yang dua-duanya yang ditanya, ini kita umpamakan saja sebagai X. Ya. Lalu kalau yang tengahnya sudah diisi, barulah kita lanjut ke yang matematika. Yang matematika ada 29 orang. Oke. Tapi 29 orangnya kan termasuk yang di X ini ya. Maka di sini 29 dikurang X. Yang IPA ada 25. Ini kita tulis di sini 25. Tapi kan termasuk yang ada di X-nya ini ya. Berarti ini dikurang X. Nah, yang suka matematika dan IPA inilah yang totalnya 47. Maka kalau Ibu tuliskan jadi seperti ini. 29 dikurang X ditambah X ditambah 25 dikurang X, itulah yang sama dengan 47. 2X tambah 25 sama dengan 54. Min X tambah X 0 ya. Sisanya adalah yang min X.
Kalau udah ini kita bisa langsung kerjakan ya. Ini bisa pakai persamaan linear yang tadi ya. Kita lihat dulu X-nya positif atau enggak. Kalau enggak, ya kita tinggal tambahkan X, tambahkan dengan X. Ya. Di sini berarti 54 sama dengan 47 tambah X. Kalau X-nya udah positif, ya kita X-nya udah 1 ya tinggal kita jombloin aja. Min 47, min 47. Ya. K 7 sini adalah X. Contohnya adalah yang A. Seperti itu untuk untuk pilihan gandanya. Yeay, sudah selesai yang pilihan ganda. Kita akan siap-siap lanjut ke soal yang esainya. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 1 esai. Tono membeli 7,5 kg kue kering. Karena masih kurang, dia beli lagi 3,75 kilo kue. Nah, berarti kita totalin dulu ya. Berarti jumlah kue yang dibeli Tono ya. Jumlah kue berarti ada 11. 7,5 ditambah 3,75. Totalnya sama dengan 11,25. Nah, lalu kue tersebut itu akan dibagikan untuk anak-anak di panti asuhan. Setiap anak akan mendapat 1/8 kilo. Tentu kan banyak anak panti asuhan yang memperoleh kue. Berarti kita bisa cari ya, banyak anak nih, banyak anak yang dapat kue ya, yang dapat kue sama dengan, berarti ini kan total kue ya, berarti total kuenya dibagi dengan 1/8 sama dengan 11,25 dikali, nah ini kita tinggal balik 8/1 dengan 90 anak. Ini kayak soal PG tadi ya, ini udah ada ya model yang kayak gini ya. Jangan sampai salah ya guys. Lanjut lagi nomor 2. Tentukan hasil dari P min R tambah Q. Ya. P min R tambah Q. Kita tinggal ganti nilainya aja ya. P katanya 2x kuadrat 2x pangkat 4 tambah x min 1. Ibu ganti langsung ya. 2x pangkat 4 tambah x min 1. Min R. Min R. R-nya adalah 3x min 1. Ditambah Q. Q-nya 3x pangkat 3 ditambah 5x min 3x tambah 1. Kalau sudah ya kita kerjain dulu nih yang ada kurung-kurung ini ya nanti ya. Ini Ibu salin dulu deh. 2x pangkat 4 tambah x min 1. Ini kita kalikan nih. Ini min 3x min kali min tambah 1 ditambah 3x pangkat 3 tambah ini kuadrat ya, nah, 5x kuadrat min 3x tambah 1. Kalau udah kita tinggal susun ya dari pangkat yang tertinggi. Kita susun dari x pangkat 4 berarti 2x pangkat 4, ada lagi gak nih x pangkat 4, gak ada ya. Lalu berarti kita ke x pangkat 3. Oh ini x pangkat 3 nih, 3x pangkat 3. Lalu yang berikutnya adalah x pangkat 2.
5x pangkat 2. Yang berikutnya adalah pangkat 1 x nya, berarti tambah x min 3x min 3x. Ada lagi gak nih? Gak ada ya, berarti tinggal yang konstanta nih, itu min 1 tambah 1 tambah 1. Nah ini jangan sampai ada yang gak ditulis lagi ya, nah ini harus teliti nanti. Kalau sudah berarti 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat. Nah ini 1x min 3x berarti min 2x, min 2x min 3x berarti min 5x. Min 1 tambah 1 0 tambah 1 berarti 1. Kalau udah nggak ada yang bisa kita jumlahkan lagi atau udah nggak ada lagi nih suku yang sejenis, maka udah kita stop pengerjaannya, berarti itu udah yang bentuk paling sederhana. Tinggal kita lihat ke soal yang B-nya nih. Kita diminta untuk menentukan sukunya. Tuh, ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya di sini suku itu adalah jumlah sukunya ya. Jadi di sini ada 5. Berarti koefisien x pangkat 4. Nah, kita lihat x pangkat 4 ini ya, angkanya 2. Jadi yang kita tulis. Koefisien dari x pangkat 3, mana nih x pangkat 3 nih? Lihat angka depannya. 3. Koefisien dari x pangkat 2, 5. Koefisien dari x, min 5. Ya. Konstanta 1. Udah selesai ya untuk soal nomor 2. Lanjut lagi ke nomor 3. Kalau lihat soal yang seperti ini, kita bisa langsung samakan aja dulu penyebutnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita tinggal lihat nih, 6, 4, 3. Berarti untuk penyebutnya kita pilih angka 12 aja ya. 12 dibagi 6, 2. Dikali dengan pembilangnya, 5x tambah 1. Tandanya kurang ya. Oke. 12 dibagi 4, 3. Dikali dengan x min 2. 12 bagi 3, 4. Dikali dengan pembilangnya, 2x tambah 3. Nah, ini berlaku ya ketika kalian mendapatkan sebuah persamaan, penyebutnya sama di ruas kiri dan ruas kanan, ini bisa kita langsung coret. Hanya kalau sama, kalau beda nggak bisa ya. Jadi kalau sama nih itu bisa kita coret. Makanya lebih baik memang ketika mengerjakan soal seperti ini disamain dulu penyebutnya biar nanti bisa langsung dicoret. Kalau udah baru kita tinggal kalikan aja. 2 kali 5x berarti 10x. 2 dikali 1 berarti ditambah 2. Min 3 kali x, min 3x. Min 3 kali min 2 ditambah 6. Sama dengan 4 kali 2x, 8x. 4 kali 3 berarti tambah 12. Selesaikan, kita bisa susun yang sejenis. Berarti 10x, yang min 3x ibu pindahin ke depan ya. 3x ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 8x tambah 22. Jadi ini 7x ditambah 8 sama dengan 8x tambah
2. Kalau udah, kita lihat di sini. Di sini kan ada X-nya ada 2 ya. Maka yang kita bikin jomblo adalah yang X-nya lebih kecil ya. Itu yang kita hilangkan dulu. Mana yang lebih kecil, 8 atau 7? 7. Maka kita kurang di sini 7X. Maka di sini kita kurang 7X. Atau kalau mau langsung pindah ruas juga boleh ya. Jadi 7 dikurang 7, 0, sisanya 8. Sama dengan 8X dikurang 7X, X ditambah 2. Setelah ini baru kita bikin X-nya jomblo dengan cara dikurang 22 dikurang 22. X sama dengan min 14. Atau ini ibu langsung dari sini aja ya, yang barisan sini ya, ini ibu salin. Ini kan tadi sama dengan 7X tambah 8 ya, sama dengan 8X tambah 22. Kalau mau pindah ruas juga boleh. Misalnya nih 7X pindah ruas ke sini, berarti 8X di sini kan positif ya. Kalau pindah ruas dia jadi min 7X. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang 22 mau pindah ruas nih ke sini. Ini juga boleh. Berarti di sini 8 kan ini positif ya, jadi min. Ya hasilnya akan sama. Tinggal kalian mau pilih cara yang mana. Ini min 14 sama dengan X. Yang berikutnya, tentukan penyelesaian dari yang berikutnya tentukan penyelesaian dari 2X tambah 12 kurang dari sama dengan min 3X min 23. Ini terserah ya mau pakai cara yang mana ya. Kalau yang tadi kan pakai cara yang buku, ini Bu coba pakai pindah ruas ya. Nah, di sini berarti 2X. Ini Bu pindah ruas nih. Karena di sini min, di sini jadi plus. Nah, ini juga boleh. Jadi min 23 pindah ruas nih 12. Berarti tandanya plus ya. Jadi min 12. 2X tambah 3X 5X kurang dari sama dengan min 35. Berarti X kurang dari sama dengan min 35 dibagi 5. X kurang dari sama dengan min, tinggal buatkan saja garis bilangannya, min 7 kurang dari sama dengan, berarti kurang itu ke kiri ya. Nah, inilah hasilnya. Kalau misalnya kita mau tulis lagi, berarti di sini min 6 kali. Kalau kita mau tulis lagi, berarti di sini min 8, min 9 sampai seterusnya. Seperti itu. Oke, soal yang terakhir. Di suatu RT diadakan pendataan rapid test dan swab test. 20 orang melakukan rapid, 30 orang melakukan swab test. 10 orang pernah melakukan keduanya dan 7 orang belum pernah melakukan keduanya. Berapakah warga dalam pendataan RT tersebut? Nah, tenang. Seperti biasa kita buat lingkaran dulu. Ya. Misalnya R itu adalah yang rapid, S itu adalah yang swab. Ketika menggambarkan diagram Venn, hal yang pertama kalian lihat adalah yang suka keduanya atau melakukan keduanya untuk mengisi yang tengah. Selalu mulai dari tengah. Kita lihat ya. Ini kan 20 orang nih yang rapid
20 orang. Yang swab 33. Yang rapid dan swab 10. Tidak rapid dan swab 7 orang. Maka kita mulai dari yang sini dulu nih, ya 10 tuh. Kalau yang tengah udah diisi, terserah kita mau mulai dari yang rapid atau swab, itu dipersilahkan. Ibu mulai dari rapid ya. Rapid kan 20 ya. Rapid itu ada 20 orang, tapi kan termasuk yang 10 orang di sini ya. Maka 20 dikurang 10 sama dengan 10. Di sini adalah 10. Lalu yang swab. Yang swab itu katanya ada 33 orang. Berarti 33, tapi kan termasuk yang 10 orang. Itu dikurang 10 sama dengan 23. Bu, lalu yang nggak suka swab, yang belum swab di mana? Ya, berarti di luar lingkaran. Ya, kalau ini Ibu buat seperti ini. Nah, kalau Ibu buat gambarnya secara lengkap ya jadinya gini nih. Nah, tuh. Kalau udah tentukan berapa banyak warga dalam pendataan. Ya, kalau ditanya banyak warganya ya tinggal kita jumlahkan saja ya. Banyak warga berarti sama dengan 10 ini ditambah 10 ditambah 23 ditambah dengan 7. Berarti 20 ditambah 30 sama dengan 50 orang. Seperti itu guys. Pembahasannya sebenarnya ini udah Ibu bahas di kelas ya semuanya ya. Dari nomor 1 sampai 5 esai gitu ya. Cuman ini untuk ngingetin lagi aja. Semoga bisa menolong anak-anak semua dalam mempersiapkan PAS matematika di hari Senin ya. Mungkin itu aja untuk penjelasan Ibu terkait dengan kisi-kisi SAS. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Tetap semangat. Good luck buat nanti penilaiannya ya. Bye.